Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bambang Ismaya, jurusan Sistem Informasi STIMIK Pranata Indonesia, Kampus Pengasinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 1 sampai dengan 7, materi pertemuan 1, 3, dan 5 untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi. Pertemuan 1, Audit Sistem Informasi, yaitu pengertian audit sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian audit sistem informasi itu apa, yaitu proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat 1. Melindungi aset milik organisasi. Yang kedua, mampu menjaga integritas data. Yang ketiga, membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Yang terakhir, menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Audit sistem informasi ialah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara, sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Audit sistem informasi atau teknik informatika merupakan upaya menilai apakah proses IT sudah dilakukan dengan baik untuk mendukung tujuan organisasi dengan melakukan pengendalian dari outcome yang dihasilkan. Tujuan audit sistem informasi yaitu 1. Perlindungan aset. Aset sistem informasi di dalam organisasi adalah HW, SW, fasilitas, user, file data, dokumentasi, sistem data persediaan barang. Sebaiknya semua aset harus dilindungi oleh sistem pengendalian internal. Yang kedua ada integritas data. Integritas data ialah konsep dasar di dalam audit sistem informasi. Jika integritas data tidak dipelihara, maka organisasi tidak akan mendapatkan representasi data yang benar untuk suatu aktivitas. Akibatnya organisasi tidak dapat berkompetisi dan data tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang valid. Efektivitas sistem. Audit sering dilakukan setelah sistem berjalan untuk beberapa waktu. Manajemen membutuhkan hasil efektivitas untuk mengambil keputusan apakah sistem informasi tersebut dijalankan atau dihentikan sementara untuk proses modifikasi. Efisiensi sistem. Efisiensi sistem dilakukan dengan cara menggunakan sumber daya minimum untuk menyelesaikan suatu tujuan objek. Variasi sumber daya terdiri dari mesin, waktu, peripheral, SW, sistem, dan pekerja. Tujuan dari perlindungan aset, integritas data, efektivitas sistem, dan efisiensi sistem dapat dicapai dengan baik jika manajemen organisasi meningkatkan sistem pengendalian internalnya. Tahapan audit sistem informasi. Tahapan audit mencakup beberapa aktivitas yaitu perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Tahap perencanaan ini yang akan dilakukan adalah menentukan ruang lingkup atau scope objek yang akan diaudit, standar evaluasi dari hasil audit, dan komunikasi dengan manajemen pada organisasi yang bersangkutan dengan menganalisa visi, misi, sasaran, dan tujuan objek yang diteliti secara strategi. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan investigasi perencanaan meliputi beberapa aktivitas utama, yaitu 1. Penetapan ruang lingkup dan tujuan audit. Yang kedua ada pengorganisasian tim audit. Yang ketiga ada pemahaman mengenai operasi bisnis klien. Yang keempat ada kaji ulang hasil audit sebelumnya. Yang terakhir ada penyiapan program audit. 2. Pemeriksaan lapangan, file work.
Pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak terkait. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, atau melakukan survei ke tempat penelitiannya. Yang ketiga ada pelaporan reporting. Setelah proses pengumpulan data, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Pada tahap ini yang akan dilakukan memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan maturity level dilakukan mengacu pada hasil wawancara, survei, dan rekapitulasi hasil penyebaran kuesionernya. Berdasarkan hasil maturity level yang mencerminkan kinerja saat ini dan kinerja standar atau ideal yang diharapkan akan menjadi acuan untuk selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan. Tahapan audit sistem informasi. Yang keempat yaitu tindak lanjut follow up. Tahap ini yang dilakukan adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti, apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Siapa yang melakukan audit? Tergantung tujuan audit. Yang pertama ada internal audit. First party audit dilakukan oleh atau atas nama organisasi itu sendiri. Biasanya untuk manajemen review atau tujuan internal perusahaan. Yang kedua ada lembaga independen di luar organisasi, second party audit. Second party audit yaitu dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Yang ketiga, third party audit dilakukan oleh pihak independen dari luar perusahaan, misalkan untuk sertifikasi ISO 901, BS 7799 dan lain-lain. Yaitu sekarang kita lanjut dengan pertemuan ketiga, yaitu judulnya Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi. Untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan, teliti, serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Terdapat 3 jenis audit yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama yaitu ada audit keuangan. Yang kedua ada audit sistem informasi. Yang ketiga ada audit operasional atau manajemen. Tujuan audit sistem informasi adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini, yaitu yang pertama, perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. Yang kedua ada pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dalam umum dari pihak manajemen. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat ada pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada file data komputer yang telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama ada data sumber yang tidak akurat
dan yang kedua ada sumber yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Ada otorisasi pemakai atas input data sumber, penanganan input data sumber secara efektif oleh personel pengendalian data, mendaftar penerimaan, perpindahan, dan pemrosesan input data sumber. Yang terakhir, penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Software komputer. Beberapa program komputer yang disebut komputer audit software yaitu CAS atau Generalized Audit Software atau GAS telah dibuat secara khusus untuk auditor. CAS adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor, menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Fungsi umum software audit komputer yaitu pemformatan ulang, memanipulasi file, perhitungan, pemilihan data, analisis data, pemrosesan file, statistik, dan pembuatan laporan. Audit operasional atas suatu SIA. Tujuan audit operasional mencakup faktor-faktor seperti aktivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Pengumpulan bukti mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini, yaitu meninjau kebijakan dokumentasi operasional, melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasional. Yang terakhir yaitu ada pertemuan 5 tahapan audit sistem informasi pengenalan COVID. Tahap-tahap audit sistem informasi. Tahap-tahap audit terdiri dari 5 tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada tahap pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua ada tahap pemeriksaan rinci. Yang ketiga ada tahap pengujian kesesuaian. Yang keempat ada tahap pengujian kebenaran bukti. Yang terakhir ada tahap penilaian secara umum atau hasil pengujian. Tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian, audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan yang mencakup 1. Pengendalian umum, 2. Pengendalian aplikasi yang terdiri dari 1. Pengendalian secara manual, 2. Pengendalian terhadap output sistem informasi, dan yang terakhir pengendalian yang sudah diprogram. Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian, dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang berterima umum. Tahap audit sistem informasi. Tahap audit sistem informasi dari tahap tersebut yaitu ada tahap pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan rinci, pengujian kebenaran bukti, dan penilaian secara umum atas hasil pengujian. Fungsi kertas kerja: pendukung pendapat auditor, membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan, penyedia catatan tentang 1. Proses audit yang dilakukan, 2. Pengujian yang dilakukan, 3. Informasi yang diperoleh, 4. Kesimpulan yang dicapai, yang terakhir menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Laporan audit. Prinsip laporan audit. Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi audit terhadap objek yang diaudit agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti, maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Acuan pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit sistem informasi dilakukan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada yang pertama COVID 5.0, yang kedua ISO 17799/2005, yang terakhir ada best practice lainnya seperti CISA 2007, COSO, Sarbanes, Oxley, Edge, dan SANS.
Pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah: 1. Penyampaian kuesionernya. Kuesioner pengendalian sistem informasi. Kuesioner 1. Analisis pengelolaan teknologi informasi, manajemen awareness. Kuesioner 2. Analisis pengelolaan teknologi informasi, information technology control, diagnosis. Yang kedua ada wawancara. Yang ketiga ada observasi, measure application, infrastruktur, pendukung data center, air conditioning, smoke detector, fire extinguisher, hydrant, dan lain-lain. Sistem operasi, database, internet, LAN WAN, perangkat keras dan perangkat lunak, kebijakan dan standar operasional operating procedure. Yang keempat ada studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. Untuk dokumentasi itu pasti dilakukan karena untuk melihat setelah hasil audit sistem informasi yang dilakukan pasti harus perlu dokumentasi. Yang terakhir ada pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari pertemuan 1, 3, dan 5. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.